Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kajian kita belajar cara praktis belajar tajwid dan terjemah perkata untuk pemula. Kita masuki surah Al-Kafirun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qasar semua, bacaan pendek. Bismillah, lafaz Allahnya dibaca tipis, tarqiq. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Bismillah, lanya ini mad asli. Bismillahir, alif lamnya ini alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah, huruf ketiganya itu ro. Ingat ya, penyebabnya tidak adanya tanda baca, tidak adanya sukun, karena huruf ketiga. Penyebabnya ini huruf alif, ini lam. Nah, penyebabnya ini huruf ketiga. Huruf ketiganya ini salah satu dari huruf samsiah yang 14. Huruf samsiah ada 14 apa? Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dod, to, zo, lam, nun. Itu di halaman 10, 11, 12 ya. Ada di buku hijau kita, buku wajib kita. Jadi kalau nanti cara gampang, ada lagi tekniknya ya. Kalau cara gampang, karena ini tidak ada tanda baca, ya udah jangan dibaca. Tapi kan ada bertanya, kenapa tidak dibaca? Kenapa tidak ada tanda baca? Itu ada penyebabnya. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah, ini huruf ketiganya yaitu di sini ro ya. Huruf ketiga ini huruf ketiganya ro tuh ya. Alif lam samsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahnya nyamber ke ha, ma-nya mad asli, ni-nya qasar, nir. Ini juga alif lam tidak dibaca, alif lam samsiah. Sudah dijelaskan tadi ya, kenapa alif lam ini tidak ada tanda di sini? Karena setelah alif lam huruf ketiganya itu ro, salah satu bagian dari huruf samsiah ro ya. Ro-nya dibaca tebal karena barisnya dia di atas. Ro. Hi-nya mad tabi'i, b-nya qasar. Karena mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dibaca mati, dihentikan jadi sukun dalam bunyi ya, tidak dalam tulisan. Dalam bunyi maka dia jadi mad arid lis sukun. Lupa, pokoknya mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi panjang. Jadi panjang. Syaratnya ada mad dulu ya, ada mad, bisa mad tabi'i, bisa mad asli. Yang ketemu satu huruf hidup, 2 enggak, 3 enggak, 1 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad arid lis sukun, mad arid lis sukun. Banyak ya di Quran itu mad arid lis sukun. Qul, ini idhar hukum lamati, ini ya, hukum lamati itu ada 2 nanti. Lam sukun, lamati, apabila ketemu lam atau ro itu dibacanya idgham. Sisanya berarti hurufnya disebutkan 28. Yang huruf 26 pokoknya selain lam dan ro itu dibacanya idhar. Nah di sini lam mati ketemunya adalah idhar, hukum lam mati, atau disebut juga nih lam fi'il. Karena ada di kata kerja ya. Kul ya a, ini ada alisnya tuh, mad tabi'i ketemu alif, tapi alifnya nyambung. Ini mad jaiz munfasil.
Sudah dijelaskan ya di surat Al-Lahab, dilihat lagi itu. Di situ mad jaizmun fasil karena mad atau bi atau mad asli yang ketemu alif. Itu di lain kalimat, tapi ini gabung. Sebetulnya ini pisah ya. Ya dan ayyuhal, tapi ditulisnya digabung gitu. Ini makanya lihat-lihat alisnya lebih tipis. Ini mad jaizmun fasil. Ai nyamber dan double. Kemudian ada hukum baru nih. Ha mad bi Pak Ari betul. Kenapa mad bi? Karena patah dengan alif. Gitu. Tetapi ada ketentuan lain, ada pengecualian. Gitu, sama seperti lampu merah itu kan mobil harus berhenti. Yang lewatnya Pak Presiden atau pemadam kebakaran atau sesuatu hal yang harus didahulukan, maka lampu merah itu tidak berfungsi. Makanya ada yang suka bercanda. Aturan itu dibuat untuk dilanggar, padahal bukan, ya salah. Tapi kenyataannya kadang-kadang seperti itu, oknum-oknum ya, oknum penegak hukum. Padahal hukum itu harus dipatuhi, dibuat itu, gitu ya. Tapi intinya bahwa aturan itu pasti ada pengecualian, gitu kan. Misalnya BB haram, gitu ya, 2B haram atau apapun haram. Tapi dalam kondisi keterpaksaan menjadi halal. Gitu. Misalnya kita di sebuah gunung, di sebuah bukit atau di lautan, tengah lautan, nggak ada yang bisa dimakan. Nah, yang haram menjadi halal begitu, tapi sifatnya terpaksa ya, karena tidak ada yang lain. Qul ya ayyuha ha. Nah, ini matobinya tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Dicatat ya, matobi tidak dibaca panjang 5 hal. 1, ketemu alif lam qamariyah. Kedua, ketemu alif lam syamsiyah. Ketiga, ketemu huruf mati atau lafaz Allah dulu ya. Ketiga, ketemu lafaz Allah. Keempat, ketemu huruf mati. Kelima, ketemu huruf bertasdid. Nanti dijelaskan dengan contohnya ya di pertemuan berikutnya, membahas tentang mad tabi'i yang tidak dibaca panjang karena 5 hal. Dan 5 hal itu bisa disingkat. Mad tabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasdid itu. Karena kalau alif lam qamariyah kan ada sukun. Alif lam syamsiyah ada tasdid. Lafaz Allah ada tasdid. Huruf mati ada sukun, tasdid, huruf bertasdid ada tasdid gitu ya. Jadi mad tabi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasdid. Nanti ya secara detail dibahas ya dengan contohnya. Qul ya ayyuhal ka-nya mad asli. Ya. Di Quran warna ini hijau. Setiap hitam di atas hitam ada hijau jadi panjang. Qul ya ayyuhal kafiru, ru-nya mad tabi'i. Karena mad tabi'inya ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad ari disukun gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, ini mad tabi'i ya, ketemu satu huruf hidup dihentikan. Syaratnya ketemu satu, bukan 2, bukan 3. Kalau 2, 3 nggak jadi. Karena mad tabi'inya ketemu satu huruf dihentikan, dibaca mati dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Maka jadilah mad arid lis sukun. Lah, ini mad tabi'i yang ketemu alif tuh. Bener kan? Iya. Mad tabi'i ketemu alif adalah mad jaiz munfasil. Sudah dituliskan ya di surat Al-Lahab tuh. Tulisan mad jaiz munfasil. Itu benar, tapi tidak benar. Kok benar tidak benar? Ya sebetulnya ini bukan alif. Yang benar adalah mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Ini hamzah tuh. Jadi enaknya kalau ini dipenggal-penggal, dipisah-pisah gini kan jelas. Oh, ini mad tabi'inya kata pertama, di kalimat kedua, kalimat itu kata ya. Di kalimat kedua hamzahnya. Jadi kalau mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, jadilah mad jaiz munfasil. Ada cara gampang lagi. Saya mah bingung. Pokoknya mah ada alis baca panjang. Sama aja. Podo baik. Boleh aja. Bisa gitu ya. Mau mad wajib kan 5 harokat. Mad jaid 2-5. Dibuat sama gitu. Jadi saya bilang ngaji sama saya pasti ada caranya. Kalau masih bingung aja ada caranya. La a'budu. Ini kosar semua. Tuh. A'budu. Ini nyamber ke ain. La a'budu ma ini mad tabi'i patah dengan alif. Ta nyamber ke ain. Ta bu kosar pendek. Du mad tabi'i. Mad tabi'i yang ketemu satu huruf hidup dihentikan jadilah mad arid lis sukun. Gampang ya. Catatan, satu hurufnya jadi sukun dalam bunyi, bukan dalam tulisan. La a'budu ma ta'budun.
Wala wanya kosar, la-nya ini matobi ketemu alif. Benar, matobi ketemu alif dan ada alis. Ini namanya mad jaiz munfasil. Saya tuliskan ya. Nih di sini. Tuh ya. Mad jaiz munfasil. Kapan terjadi mad jaiz munfasil? Apabila matobi ketemu alif. Benar, benar. Tapi kurang tepat. Ini jangan dikatakan alif. Ini adalah hamzah. Jadi matobi ketemu hamzah di lain kata, di lain rangkaian, di lain kalimat. Ini kalimat rangkaian pertamanya, ini rangkaian kedua. Beda nanti dengan mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil satu kata, satu kalimat, satu rangkaian. Gitu ya. Wala antum. Wala mad jaiz munfasil, angnya ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu ta. Pak Hari saya nggak hafal-hafal, kan saya pernah bilang hafalkan yang sedikit. Nanti idgham dan iklab ada tandanya. Ingat-ingat ya. Iklab dan idgham ada tandanya. Iklab ada mim kecil, idgham ada tasdid. Yang nggak ada tanda itu adalah ikhfa dan idhar. Nah, bagaimana caranya untuk menghafal ikhfa? Minimal hafalin huruf idhar yang 6. Ahaho agoha ya nih. Ahaho agoha. Nah, nun ketemu ta kan bukan ahaho agoha. Karena bukan ahaho agoha, maka harus dibaca samar. Ikhfa ya. Wala antum tum, ini hukum mimati ketemu ain. Ingat ya hukum mimati ya di halaman 28 ya. Mimati ketemu mim idgham mimi. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba idhar atau idhar syafawi. Kalau mimatinya ketemu waw dan fa. Wah bingung, nanti perlahan-perlahan ya dibahas kembali. Wala antum, ini idhar hukum mimati ketemu ain. A-nya mad asli, tuh ada yang berdiri. Kalau di Quran warna ini di hitam, setelah hitam huruf hitam ada hijau. Abidu, du-nya matobi'i. Kenapa doma dengan waw mati? Na-nya kosor, kosar. Ma matobi yang ketemu alif ini mad jaiz munfasil, sama seperti yang di atas tadi ya. Atau kalimat yang benar bukan matobi ketemu alif sebetulnya, tapi matobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat gitu. Atau bingung ada alis dibaca panjang aja, wis nggak apa-apa sebetulnya ya. Kalau memang kita masih bingung juga, banyak cara untuk pintar makanya ya. Wala antum abiduna ma'a, ini nyambar ke ain. Bu-nya kosar, du-nya kosar, tapi du ini salah satu dari qalqalah. Di Quran warna ini hurufnya warnanya merah. Jadi di sini a'bud tuh. Jadi ada e-nya ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wa-nya kosar, la sama yang seperti tadi, mad jaiz munfasil, matobi ketemu alif. Oke, ketemu alif. Walaupun itu enggak benar. Yang benar adalah matobinya ketemu hamzah di lain kalimat. Karena ini hamzah ya. Tuh. Karena ada nanti matobi ketemu hamzah satu kalimat, mad wajib muttasil ya, lawannya, lawan dari jaiz. Lawan dari jaiz wajib ya. Jaiz boleh, wajib harus gitu. Salat wajib, wudu ya. Wala ana. Nah, ini ada sukunnya, ada sifir, ada bulat. Yang ada bulatan di atas alif berarti dibacanya pendek. Atau dilihat artinya. Kalau dilihat artinya ana dan saya, maka dibaca pendek. Wala ana, a-nya matobi patah dengan alif. Wala ana bidun, dunnya tuh kan saya bilang ada cirinya tuh, ada tasdid. Nah ini gampang, pokoknya rumusnya setiap tanwin ketemu bertasdid, ketemu huruf yang bertasdid, bahwa tanwinnya baca satu. Nih ini baca satu jadi du. Wala ana bidum tuh ya, ini tanwin ketemu mim idgham bi gunnah. Ma-nya jadi matobi karena patah dengan alif. Abad, nah ini huruf mati dal ketemu ta, ini idgham mutajanisen. Bingung juga. Pokoknya rumus setiap huruf mati yang bertemu huruf bertasdid, ini huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca, selesai. Tapi kalau pengen tahu ilmu tajwidnya, ini idgham mutajanisen. Saya juga kadang-kadang kebanyakan nama lupa gitu, sering lupa ya namanya gitu ya. Wala ana abidum ma'abattum. Wala wanya kosar, la matobi yang ketemu alif mad jaiz munfasil, atau yang benar matobinya ketemu hamzah
dan ada alisnya lebih tipis ya daripada mad wajib muttasil. Ini panjangnya karena jaiz makanya panjangnya 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan. Wala nun mati ketemu tak bukan ahogah, berarti ini ikhfa. Wala antum huruf ikhfa 15 ya. Nah, nanti dibahas kembali. Wala antum ini hukum mim mati ketemu ain idhar, mad asli. Tuh, ada yang berdiri di sini. Abidu ini matobi'i domah dengan waw mati, nanya kosar. Ma'a ini banyak ya di sini, banyak mad jaiz menfasilnya. Matobi ketemu alif atau matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Atau nggak ngerti juga ada alisnya lebih tipis, boleh dibaca panjang 2 sampai 5 ketukan. Wala antum abiduna ma a'bud, kosar semua nyamber ke sini, a'bud qalqalah kubro. Karena ini hurufnya hidup dimatikan, qalqalah kubro yang besar. Lakum kosar semua, kumnya ini hukum mimati ketemu dal idhar, di ini matobi kasrah dengan ya mati. Dinukum kum mimati ketemu waw idhar syafawi, hukum mimati ya, hukum mimati. Walia ini pendek semua, di matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, waliyadin mad arid disukun. Itu tajwid cara susah ya mungkin untuk bagian yang seumur saya ini. Saya juga kalau belajar yang baru, wah pusing deh. Susah masuknya kalau kata Pak Toto. Susah masuknya gampang keluarnya. Hari ini baru belajar, besok sudah lupa lagi. Nah, kalau itu juga terjadi pada ibu dan bapak, nanti ada di trik ketiga ya. Trik pertama belajar tajwid secara ilmiah. Kedua kita belajar terjemah per kata. Yang ketiga kita belajar tajwid cara mudah dengan Quran warna. Oh nggak ngerti juga, nanti kita pikirkan lagi. Barangkali ada cara yang lainnya ya. Saya lagi berpikir biar ibu dan bapak nyaman. Umur kita ini umur sudah waktu asar, udah mau maghrib. Jangan yang berat-berat, hidup kita sudah berat. Ekonomi berat, semua berat. Jangan diperberat lagi ya. Insya Allah nanti saya carikan yang termudah, yang mudah. Setelah kita belajar tajwid secara ilmiah, kini kita belajar terjemah per kata. Kemudian nanti kita belajar tajwid secara asal, secara apa ya? Yang penting bisa lah gitulah. Setelah kita belajar tajwid, kini kita belajar terjemah per kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismu nama, bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Qul, fi'il amar ya ini. Qul, kata perintah, katakanlah. Ya ayyuhal, wahai orang-orang kafir. Ini qul, ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk dikatakan kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, ini tidak a'budu, aku menyembah. Aku tidak menyembah apa yang ta'budun kalian sembah. Ini sebetulnya surat ini surat toleransi. Kita boleh ya bergaul dengan agama apapun sebatas hubungan hablum minan nas. Tapi hablum minallah kita berbeda. Maksudnya agama tidak boleh dicampur adukan. Ya lakum dinukum waliyadin. Kristen, Hindu, Buddha, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi tidak mencampur adukan keyakinan. Ini pula yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Hei Muhammad, kita damai aja. Damai? Iya. Hari ini aku ke masjid ibadah. Nah besok kamu nyembah berhala. Gitu. Jadi kalau model sekarang, hai Ari, yuk kita damai gitu ya. Hari ini kamu ke masjid, aku juga ikut ke masjid. Nah besok kamu ke gereja, besok ke vihara, begitu ya. Nah itu nggak dibenarkan. Dalam akidah tidak dibenarkan mencampur adukan agama akidah. Pokoknya lakum dinukum waliyadin, nggak boleh ya. Tapi kalau kita hubungan kemasyarakatan, silahkan membangun jembatan, lapangan, apa yang sifatnya bukan akidah ya. Boleh kita bertoleransi, boleh kita bekerja sama. Tapi dalam agama, dalam akidah tidak boleh mencampur adukan. Gitu ya. Wala, wa dan la
bukan antum kalian abidun para penyembah apa yang itu bisa kata negatif, bisa sesuatu ya, apa yang a'bud aku sembah. Jadi artinya wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku itu tidak akan menyembah yang kalian sembah. Begitupun wala, dan kalian adalah para penyembah yang bukan aku sembah, apa yang aku sembah. Jadi intinya kamu ya kamu, aku ya aku gitu. Kita berbeda di sini dalam akidah, gitu ya, beda keyakinan. Nah, wala dan tidak, ana aku. Nah, ana yang berarti saya harus dibaca pendek. Wala ana abidun, dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang abatum kalian telah sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun menyembah yang tidak yang aku sembah. Pokoknya masing-masing gitu ya. Wala ana, dan aku tidak menjadi penyembah abatum apa yang kalian sembah. Wala, dan bukan antum kalian abiduna para penyembah ma'abud apa yang aku sembah. Lakum, nah bagi kalian, dinukum keyakinan kalian, agama kalian. Waliyadin, dan li bagiku, did adalah agamaku. Inilah maknanya toleransi. Kita masing-masing beragama sesuai keyakinan masing-masing. Jadi salah kalau ada orang Islam yang mengatakan semua agama itu benar. Salah. Karena menurut kita agama yang paling benar yang diridhoi oleh Allah adalah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tetapi kita jangan marah kalau ada orang yang menyatakan agama saya paling benar menurut dia. Nah, masalah. Jadi orang menyatakan agamanya paling benar menurut keyakinannya itu silahkan. Tapi orang Islam tidak boleh memiliki keyakinan bahwa semua agama benar. Tidak, hanya Islam lah, gitu ya. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ada orang yang berkata, orang Islam ada yang berkata semua agama benar, nah imannya dipertanyakan. Tapi kalau ada yang menyatakan semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing, silahkan menurut pemeluknya masing-masing. Dan seringkali kita suka salah pemahaman. Apa? Anak-anak atau orang tua kita suruh, sholat. Jawabnya lakum dinukum waliyadin. Ya kamu aku nggak begitu. Konsep itu berlaku hanya untuk orang yang di luar Islam. Contoh, saya sekolah di SMA 1, kemudian saya masuk ke SMA 2 bermain. Nah tentu pelaturan yang di SMA 2 tidak berlaku untuk saya. Artinya saya orang Islam, ada orang lain non muslim tidak berlaku ketentuan buat dia. Tapi kalau saya sudah jadi Islam berlaku ketentuan sama tadi. Tapi kalau saya sudah jadi murid siswa SMA 1, maka apapun pelaturan di sekolah itu berlaku untuk saya karena saya muridnya. Tapi saya tidak di SMA 2 tidak berlaku ya ketentuan itu karena saya bukan murid SMA 2. Sama kalau dia sudah memeluk agama Islam berarti berlaku ya, syarat dan ketentuannya berlaku gitu ya, berlaku hukum, berlaku ketentuan yang lain. Jadi kalau ada misalnya agama lain tidak sholat, ya itu kan memang bukan orang Islam. Tetapi kalau dia sudah mengaku dirinya Islam, muslim, muslimah, di KTP-nya Islam kemudian tidak sholat, nah berlaku ketentuan, ada hukumannya begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah ini adalah ayat tentang toleransi. Harus saling menghargai. Bahkan Rasulullah mengingatkan tidak termasuk iman seseorang apabila tetangganya terganggu karena tangan kita. Walaupun dia agama lain, tetap dalam Islam harus bertoleransi. Agama yang lain harus kita junjung tinggi. Maksudnya kita saling toleransi, kita saling menghargai, jangan saling mengganggu. Tetapi kalau ada yang jual, kita beli. Kalau dia mengganggu kita lain cerita gitu ya. Jadi dalam Islam itu istilah kafir orang yang menolak ajaran. Kafir itu menolak ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi.
ada kafir yang harus dilindungi karena dia tidak mengganggu kita, harus dilindungi, wajib dilindungi, tidak boleh mengganggu mereka. Ada juga kafir harbi yang harus diperangi karena dia berbikin ulah sama kita, dia menyerang kita, kita tidak boleh tinggal diam. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Itu terjemah perkataannya. 3 in 1. 1. Belajar tajwid secara pintar, secara ilmiah. 2. Belajar terjemah perkata. 3. Kita belajar tajwid dengan warna, dengan cara mudah untuk usia yang seusia kita yang malas berpikir. Yang penting baca Qur'annya benar. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Banyak orang yang susah mengucapkan ain. Saya sering bercanda, nama saya siapa? Oh, Ari. Orang Sunda bilang Aa Ari. Ucapkan Aa Arinya pakai ain. Aa Ari. Ucapkan salam Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'ari. A'ari. An'amta alaihim. Coba ya, tiap pagi ucapin, panggil nama saya tapi pakai ain. A'ari. Saya beri salam. Assalamualaikum. A'ari. An'amta alaihim. Nah, lama-lama ainnya bisa ya. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, bagaimana kita belajar dengan warna? Ingat, warna hitam netral, dibaca apa adanya, tanpa panjang, tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa ikhfa. Pokoknya apa adanya. Ini hitam semua. Ketemu ini sukun nyamber. Bismil. Ketemunya ini nyamber dan double. Bismil. Ini di atas hitam ada hijau berarti panjang. Mad asli. Saya nggak mau pakai nama, pokoknya panjang. Oke, nggak apa-apa. Bismi ini yang oranye, warna oranye berapapun jumlahnya tidak dibaca. Ya udah tidak dibaca, bacanya ke sini. Tuh. Bismillahir roh nyamber ke sini. Ini ma kenapa panjang? Ada yang berdiri, ada hijau. Hitam kalau di atas hitam ada hijau maka jadi panjang. Itu mad asli namanya. Hir ini tidak dibaca karena warnanya oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Nir rohnya double. Rohi ini warna biru keungu-unguan, ini bacanya panjang 5 harokat atau 6. Namanya mad arid disukun. Saya nggak mau, pokoknya mah panjang aja. Ketemu yang warna biru panjang 5 ketukan. Oke, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hitam. Pak Hadi bilang hitam dibaca apa adanya. Ya baca apa adanya aja. Namanya nggak tahu. Pokoknya mah dibaca apa adanya. Qul. Iya kan bener. Qul tuh. Ya ini alisnya warnanya hijau, biru ke violet ke ungu. Berarti panjang, ada alis panjang. Oke, nggak masalah. Panjangnya 5 harokat boleh, karena panjangnya 2-5, baca 5 boleh, baca panjang. Kul ya hitam, nyamber dan double. Ini warna oranye tak dibaca. Berarti dari sini kul ya ayyuhal. Ini dibaca, nyamber ke sini. Kul ya ayyuhal. Ka hitam, di atas hitam ada hijau, berarti panjang. 1 alif, ini mad asli. Nggak mau nama mad asli, pokoknya panjang saja. Oke, boleh. Qul ya ayyuhal kafiru. Ru-nya ini ada biru itu 5 ketukan. Ru-nya jadi 5 ketukan. Karena dihentikan ini jadi sukun dalam bunyi, tidak dalam tulisan, dalam bunyi ya. Jadi dibacanya Qul ya ayyuhal kafirun. La ini ada biru, dibaca 5 ketukan. La nyamber hitam dibaca apa adanya. A'budu dibaca apa adanya. Ma hitam
setelah hitam ada hijau. Panjang satu alif. Mau tahu dong namanya mad tabi'i? Saya nggak mau deh. Pokoknya mah panjang aja. Oke, nggak masalah. La a'budu ma ta'budun. Ini hitam semua. Tapi di sini ada biru. Ini 5 ketukan. Du'nya ini panjang karena ketemu yang biru. Kalau ketemu hijau kan cuma dua ketukan, satu alif, 2 harokat. Ini 5 harokat. Boleh juga kadang-kadang 6. La a'budu ma ta'budun, ininya jadi sukun karena dihentikan. Wala wanya 1, la-nya mad tabi'i yang sudah berubah menjadi warna biru. Hijau kan 2 ketukan, karena biru ini 5 ketukan. Ini namanya mad jaiz munfasil. Saya nggak mau nama itu, bingung. Pokoknya mah panjang, oke, 5 ketukan, 2 sampai 5 dibuat 5 boleh. Walaan ini kalau hitam kan netral. Tapi ini ada warna coklat. Ingat, kalau yang warna coklat itu ada ditahan, ada kalau nggak bindeng, gunnah, dengung ke hidung. Oh, ini kebetulan nun ketemu tak, ada penyebabnya. Oh, ini berarti ini ikhfa. Aku nggak mau ikhfa-ikhfaan. Pokoknya mah ini dibacanya coklat, ini dibaca ditahan karena coklat, karena ini ada penyebabnya. Ini samar ke hidung. Oke. Wala antum ini dibaca apa adanya, benar dibaca apa adanya tuh wala antum. Oh, pengen tahu ini idharukum mimati. Nggak mau tahu. Pokoknya mah dibacanya wala antum apa adanya. Ini hitam ada hijaunya, dibaca panjang 1 alif. Abidu ini hitam ketemu hijau juga sama. Oh, ini yang namanya mad tabi'i. Nggak mau tahu, pokoknya panjang aja. Wala antum abiduna, nanya pendek, hitam. Ma ini karena ketemu biru, maka ini 5 ketukan. Mau tahu namanya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata, atau mad tabi'i ketemu alif, kan alif nih. Aku nggak mau tahu, pokoknya mah ada alis, ma-nya jadi panjang, 5 ketukan, boleh. Wala antum abiduna ma nyambar ke ain a'bud, karena ini warna merah ada e-nya, karena yang merah itu adalah bagian dari huruf qalqalah yang 5 baju di toko. Aku nggak mau tahu juga itu apa namanya, qalqalah apa, kubro sugro, ini kubro, nggak mau tahu, pokoknya mah merah ada e-nya, boleh. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala wanya hitam dibaca apa adanya. Lah ini karena ada menghadapi biru jadi panjang 5 ketukan, 5 harokat. Wala mau tahu namanya mad jaiz munfasil. Nggak mau tahu, bingung, ya udah. Wala anak ini warna oranye tuh, karena warna oranye berarti nggak dibaca, maksudnya nggak panjang, alif ini nggak fungsi. Jadi wala anak yang fungsi yang hitam aja. Wala anak ini hitam ada hijaunya. Hitam ada hijau itu mad tabi'i. Aku nggak mau tahu mad tabi'i juga, pokoknya mah panjang aja, karena Pak Ari bilang setiap hitam setelah hitam ada hijaunya jadi panjang 1 alif atau 2 ketukan, boleh. Wala ana abidun. Ini berlaku ketentuan, ini coklat itu ditahan, tapi ada penyebabnya. Oh, ini idgham bigunah ya, domatain ketemu mim. Ada rumus, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Nih ada oren kan, jadi bacanya 1. Bacanya ini aja nih, ini yang hitam aja. Wala ana abidum, karena coklat ditahannya ini cenderung ke gunnah, ke hidung. Kan ada cenderung ke gunnah, ada cenderung ke ikhfa, ke samar, ke bindeng ya. Ini ke gunnah. Karena idgham bigunah. Nggak mau tahu juga, pokoknya mah nyamber aja, ditahan bindeng. Wala ana abidum gunnah ya, bukan bindeng. Bindeng mirip juga ikhfa kali, samar ya. Pokoknya mirip-mirip itu deh. Wala ana abidum ma, ini ada hijaunya, berarti patah ini jadi panjang, ini mad tabi'i. Abad ada rumus, setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya orang dibaca. Dan emang warna oranye itu tidak dibaca, berarti di sini dibacanya ma abatum. Ya, jangan malu-maluin bacanya. Jangan wala ana abidum ma abadetum, jangan. Karena ini warna oranye tidak dibaca. Atau tadi hukum ini huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Atau tadi dalam hukum tajwid ini idgham mutajannisin. Nggak mau tahu namanya, pokoknya mah bacanya abatum, boleh.
Walau banyak kosar la-nya ini mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya ketemu alif. Bingung pokoknya mah setelah hitam ini ada biru berarti panjang la ini jadi 5 ketukan ya. Wala ang ini coklat ditahan, ini ikhfa nun mati ketemu ta. Nggak mau tahu juga pokoknya mah yang coklat itu jadi ditahan aja boleh. Pokoknya mah dirasa-rasa aja yang coklat itu jadi apa jadi guna. Wala antum atau wala antum ternyata ini lebih kesamar. Ada N dan G-nya jadi ada eng-nya. Wala antum ini hitam apa adanya. Wala antum ini di atas hitam ada hijaunya panjang ini mad asli. Nggak mau tahu namanya pokoknya panjang boleh. Wala antum abidu ini juga hitam ketemu hijau berarti panjang ini mad tabi'i. Nggak mau tahu pokoknya panjang oke. Wala antum abidu nama ini hitamnya ada biru berarti panjangnya 5 ketukan 5 harokat boleh. Ini namanya mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Aku nggak mau tahu itu pokoknya mah ada alis ada bendera panjang oke. Wala antum abidu nama hitam dibaca apa adanya ketemu sukun nyamber. Abud ini merah yang merah ada e-nya itu namanya kol-kolah kubro. Aku nggak mau bingung nggak mau apa itu kol-kol, apa itu kubro, apa itu kebo, bingung lah. Pokoknya mah dibacanya ada boleh. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum ini hitam semua dibaca apa adanya. Ini hukum mimati ketemu dal idhar. Nggak mau tahu idhar hukum mimati. Pokoknya mah dibaca hitam netral apa adanya. Tulisan dan bacaannya sama. Lakumnya dibaca lakum aja. Ini setelah ini ada hijau berarti mad tabi'i. Aku juga nggak mau tahu mad tabi'i pokoknya panjang oke. Panjangnya 1 alif atau 2 ketukan 2 harokat. Lakum dinukum ini netral dibaca apa adanya. Aku pengen tahu dong ini mimati ketemu waw idhar syafawi. Idhar syafawi bingung pokoknya mah aku maunya hitam dibaca apa adanya. Lakum dinukum iya benar boleh. Walia kosar semua pendek semua ini karena ada biru, ternyata kalau ada hijau di-nya jadi 2 ketukan, ini karena ada biru maka 5 ketukan atau 6 ketukan, 5 harokat atau 6 harokat boleh. Ini namanya mad arid disukun. Nggak mau tahu mad arid disukun pokoknya panjang ada di ujung ininya jadi sukun jadi mati oke nggak masalah. Lakum dinukum waliyadin gitu. Masih bingung dengan trik warna? Nanti saya bikinkan lagi trik-trik yang lain. Saya lagi mikir gimana caranya biar ibu dan bapak paham. Barangkali ibu sebagai penikmat, saya kan ibarat kalau rumah makan Sunda, rumah makan Padang, saya tukang masaknya. Nah, menurut ibu dan bapak ya tentu ya beda. Rumah makan Padang dengan rumah makan Sunda kan beda. Tapi menurut bapak sebagai orang Padang yang menikmati masakan Padang gimana? Atau sebagai orang Sunda yang menikmati makanan Sunda atau makanan Jawa kalau saya koki Jawa gimana gitu ya. Nah tolong kasih saran dan masukan. Karena saya bukan penikmat, saya adalah pembuat. Jadi maksudnya tentu pembuat dengan penikmat beda. Yang punya rumah makan dengan yang makan kan beda. Nah menurut ibu dan bapak yang punya rumah makan, yang suka makan di rumah makan gitu ya. Kekurangan saya apa sebagai juru masak, sebagai peramu pelajaran ini? Pasti ada kurangnya dong ya. Kalau lebihnya mah biarin. Sampaikan, jangan sungkan. Sampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Apapun ya. Saran dan kritik saya harapkan. Kemudian juga terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah menikmati pelajaran-pelajaran ini. Tolong di-share, dibagi ke teman-teman yang lain ya. Di-share, di-like, di-komen, di-subscribe. Dan jangan lupa pula kalau ada rezeki bantu ya. Ada barangkali ada donasi, ada bantuan untuk pengadaan perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan. Karena kami butuh komputer, butuh mic, butuh printer dan segalanya. Tentu saja itu kan harus dibeli. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah membantu. Jazakallah khair kasir. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Terima kasih atas segala kebaikannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.